Cijes. Hi everyone, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini sesuai dengan judul thumbnail yang udah kalian lihat, hari ini aku mau bincang-bincang lagi di playlist Catokan Cari Topik Obrolan sama Cijes dengan tema yang baru-baru ini aku yakin viral banget di mana-mana dan berawal dari TikTok, yaitu cerita soal si Fat Cat. Nah, hari ini aku mau diskusiin soal permasalahan Fat Cat ini dengan teman hidup aku yaitu Brandy. Halo guys. Halo. Nah, jadi tempat settingan layout kita agak berbeda ya guys. Ya, ini diranjang guys. Iya. Kita nggak akan ngebahas soal si Fat Cat kali ya, Bren, karena udah banyak banget soal si Fat Cat. Tapi kita mau bahas pembelajaran yang bisa kita dapat dari kasus si Fat Cat. Benar. Nah, jadi hari ini kita mau ngebahas apa nih, Bren? Ya mungkin sudut pandang kita lah ya terhadap kejadian itu. Terus ya kita juga mau coba sharing aja sih kayak gimana kita jalanin masa-masa pacaran kita dulu gitu ya. Salah satu metodenya juga yang kita pakai itu tuh namanya tuh split bill guys. Ya, split bill. Iya. Dan menurut aku berkaca dari kasusnya Fat Cat, yang dimana kan kelihatan salah satu pihak ini yang sangat dominan nih. Betul. Mensupport dari segi financial selama mereka dating gitu. Betul. Nah, jadi kalau split bill itu udah jelas, namanya juga split bill ya, berarti 50-50. Jadi masing-masing hitungannya sih, gambarannya kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Dan mungkin buat kalian-kalian yang baru lihat video kita berdua dan wondering gitu kayak emang siapa sih pasangan ini yang merasa kayaknya mau sok gitu, ya. mau sok menggurui, ngasih tahu kayak kenapa sih split bill itu penting dan segala macam. Jadi ya for the record guys, ya kita kurang lebih udah bersama selama ini masa pacaran kita 10 tahun, kita dari SMA dan kita married juga udah jalan mau 2 tahun. Jadi ya kurang lebih 12 tahun lah ya Brendan. Iya. Agak oke lah ya buat kita sharing gitu. Jadi ya mungkin di luaran sana ada pasangan-pasangan yang pengen coba split bill, dengan lihat video ini mungkin bisa jadi apa ya? Salah satu referensi. Iya, referensi lah ya, referensi bahwa gimana sih struggle-nya untuk bisa split bill dan segala hal kayak gitu. Iya. Sepengalaman kita waktu zamannya PDKT sebelum pacaran ya, gengs. Itu Brandy bayarin kan ya? Kayak sekitar pergi berapa kali tuh Brandy selalu bayarin, jadi kayak di 3 makan bulan, segala macam. 3 bulan awal doang. Iyalah, sih 3 itu bulan memang. awal lagi PDKT gitu ya, setiap kali keluar ya Brandy bayarin kayak gitu. Mungkin pertama ini kali ya, rasa tanggung jawabnya gitu, sama ada gengsinya juga lah. Ya, berarti kan Itu umum lah ya, there's man's pride. Kenapa cuma 3 bulan? Karena kayaknya setelah dari itu tuh ada masalah ekonomi guys, yang dimana waktu itu setiap keluar tuh akhirnya aku jadi nggak mau terus sampai akhirnya kalau nggak salah kamunya yang bilang, oh ya udah buat misalnya makan kita pisah aja bayar sendiri kayak gitu. Nah mungkin by that time itu ya karena dari pihak ceweknya juga bisa ngertiin kan, akhirnya disitulah kita pertama kali nyobain untuk benar-benar split bill. Jadi saya dulu yang talangin, nanti misalnya setiap bulan karena waktu itu kita berdua kan kerja ya, jadi setiap gajian kita recap berapa yang saya bayarin untuk makannya dan segala macam. Nanti Jessica setiap dia terima gajian gitu ya, dia akan balikin ke saya gitu. Kayak kita mah kasbon gitu, gengs. Iya, bahasanya kasbon. Tetap saya talangin dulu sih. Bahasa kampungnya mah kasbon gitu. Iya. Butuh kedewasaan dari kedua belah pihak sebenarnya sih ya. Kalau ditanya apakah salah harus dibayarin semua, ya enggak. Maksudnya kalau dari sisi ekonomi memang cowoknya lebih memumpuni misalnya gitu ya dibanding pihak perempuannya, dan ya nggak ada masalah gitu. Berlaku pun sebaliknya, sebenarnya nggak ada yang salah. Cuman mungkin buat temen-temen yang lumayan struggling gitu ya dari sisi pendapatan. Bener. Kayak maksain. Iya, gitu. maksa itu harus dipikirin 2 kali ya temen-temen. Kalau misalnya kayak kalian tiap bulannya ngepas gitu, bahkan ada yang sampai berhutang misalnya untuk memenuhi kebutuhan. Itu udah nggak sehat sih, itu udah red flag ya teman-teman. Jadi mesti dipikirin 2 kali, diajak diskusi nih sama pasangannya ya, gimana biar ekonominya tuh biar oke dulu gitu, sebelum ya benar-benar bisa di cover semuanya kayak gitu. Mungkin, tapi ada batasannya ya guys ya. Bucin juga guys. Karena kalau menurut saya pertama tuh yang soal makan lah, itu makan menurutku masih it's okay kalau dibayarin. Kenapa? Karena ya makan itu kan bisa ditranslate jadi energi, terus energi bisa dipakai dan kawan-kawan ya. Terus kedua mungkin kalau ada kebutuhan tertentu ya,
kalau itu dan occasion tertentu, misalnya pas lagi ulang tahun dan segala macam, itu that's fine. Tapi di luar dari dua ini, even waktu itu mungkin ekonominya baik pun nggak akan saya provide sih. Jadi kayak kamu nggak akan tiba-tiba bisa belanjain gitu ya. Iya. Kan biasa Tiap banyak kali tuh. jalan ke mall beliin enggak, itu enggak ya? Enggak, itu enggak. Karena kalau aku mikirnya adalah kan belum jadi suami istri ya. Dan pihak perempuannya kan juga bekerja gitu karena punya penghasilan. Ya udah, kalau mau beli buat diri sendiri beli aja gitu. Kecuali ya tadi balik lagi kalau lagi ulang tahun atau mungkin occasion tertentu ya nggak apa-apa. Tapi kalau harus kayak setiap dating keluar dibelanjain sih itu enggak banget sih. Ya, tapi balik lagi lah ke prinsip masing-masing ya. Kalau menurut saya sih itu aja sih, unhealthy aja kalau di spoil terus-terusan ya. Ya karena gini guys, kalau misalnya di spoil di awal, nanti tuh standarnya pasti naik terus kan. Jadi misalnya gini, awal nggak pernah beliin apa-apa, kalian traktir makan deh, otomatis traktir makan itu akan menjadi standar barunya. Nanti ketika traktir makan ini tidak dipenuhi, otomatis ini jadi sesuatu yang wajib kan, dipertanyakan. Kok kamu nggak bayarin lagi? Padahal kan sebenarnya bentuk bayarin itu kan bukan sifatnya wajib atau terus-terusan kan. Nah itu udah satu. Bayangin kalau kalian naikin terus levelnya, misalnya dari makan, nanti beliin A, beliin B, beliin barang apa, ini kan dia naik terus. Nanti suatu saat kalian tidak bisa provide ini tuh intinya nanti ceweknya tuh ketika ceweknya punya ekspektasi setinggi ini dan kalian nggak bisa penuhi, nah ini akan menjadi ya perselisihan ujung-ujungnya. Nanti ceweknya akan ngira, oh kamu berubah, kamu udah nggak sayang lagi sama aku. Betul. Kamu udah perhitungan gitu. Padahal sebenarnya kan ya itu kan occasion sesekali sebenarnya niatnya. Kalau cewek kan kayak gitu ya gengs, maksudnya setiap birthday nih, atau ternyata setiap jalan gue dibeliin nih, berarti minggu depan kalau jalan gue dibeliin lagi. Iya, jadi gitu. Dalam tanda kutip itu menjadi sebuah keharusan. Padahal mungkin niat kita tuh standar dating. Standar dating. Jadi kalau standar itu tidak dipenuhi artinya kita salah gitu. Iya. Maulah kalau itu. Kalau saya ini materialistis. Jadi kalau ceweknya misalnya dengan sukarela nih ya. Dengan sukarela dia bayarin, saya terima dengan senang hati ya. Lah berarti kamu kayak versi ceweknya Fat Cat dong. Ya nggak apa-apa. Kan gini, kan di provide kan. Saya nggak minta, kalau dikasih. Oh, dikasih gitu. Ya, kalau dikasih saya tidak nolak, tapi kalau kalau saya minta kayaknya enggak. Cuman kalau tiba-tiba gitu ya dalam momen tertentu, udah sini aku beli, ya udah. Atau bukan momen tertentu, setiap saat diinin terus di provide. Ya nggak apa-apa kan. Mau. Ini aku inget banget sih, dimana pas kita udah jalan hampir setahun lah, waktu awal-awal tuh kita tuh suka nongkrong di Roti Panggang 88, Ropang 88, anak Tangerang pasti tahu lah. Dan kalian tahu lah harga makanan di Ropang tuh paling cuma berapa belas ribu, iya kayak cuma 10.000, 7.000 gitu kan. Spending di sana tuh nggak mungkin sampai 100.000 lah, paling mentok juga 50.000 udah kenyang lah. Iya 50-60 tuh udah kenyang. Iya gitu. Nah terus kita tuh sampai berada di titik dimana menyayat hati aku ketika aku bilang sama Brandy, Brand kita nongkrong ke Ropang 88 yuk, padahal kita lagi malam mingguan. Terus di situ Brandy tuh ngomong kayak aku lagi nggak ada duit, kita ke rumah orang tua aku aja yuk main, maksudnya ngapelnya tuh di rumah aja gitu. Dan di situ tuh aku langsung kayak wah gila, untuk seorang cowok mengakui gitu ya kalau gue tuh lagi nggak ada duit nih gitu, menurut aku udah wow banget gitu loh. Karena biasanya nggak semua cowok gitu ya itu mau jujur. Iya jujur gitu loh. Dan itu juga yang akhirnya memutuskan aku untuk ngambil keputusan bilang sama Brandy, ya udah mulai sekarang kita langsung split bill aja dalam hal apapun itu. Salah satu considerationnya adalah yaitu maksudnya dengan Brandy ngomong jujur sama aku. Coba kalau seandainya Brandy nggak ngomong gitu ya, itu aku pasti kayak ya udah gue juga bodo amat gitu loh. Dan mungkin aku bahkan kayak, kok lu nggak mau ke Ropang sih, paling Ropang cuma berapa puluh ribu gitu kan. Karena dia jujur ya aku juga kan jadi simpati kayak gitu. Iya betul. Iya. Ya paling pertama itu sih diajak ngomong dulu ya pasangannya. Karena kalau kadang-kadang di Indonesia itu kan sudah menjadi sesuatu yang normal kalau misalnya si pasangan itu bayarin kayak gitu. Cowok bayarin lah. Nah kalau tiba-tiba enggak, itu udah jadi red flag misalnya. Ini harus didiskus dulu di awal nih teman-teman ya. Jadi jangan langsung tiba-tiba terinspirasi dari video ini bilang langsung split, jangan. Cari enaknya. Misalnya apakah pas makan misalnya split bill tapi nanti waktu ada apa tetap dibayarin, misalnya kayak gitu-gitu. Secara cash flow kita pribadi masing-masing lebih stabil aja sih, lebih sehat. Dan yang cowok bisa nabung jadinya kan, yang cewek juga ya jadi bisa nabung gitu. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya ada tabungannya.
nggak ada ini juga lah kayak balikin lu duit gua yang dulu segala macam. Ya kadang-kadang suka gitu tuh kan, ya kan? nah, dibuka buku besarnya gitu. Ya meskipun nggak semua kayak gitu ya, tapi banyak juga sih kalau kita lihat kasus-kasus di lingkungan kita juga ada beberapa yang kayak gitu. Terus juga kalau dengar-dengar dari cerita orang-orang gitu di podcast juga banyak gitu loh, diungkit semua kayak gitu. Apalagi kalau udah sampai ngasih hadiahnya tuh udah yang nggak masuk akal, itu tuh benar-benar diungkit gitu loh, gengs. Jadi salah satu bentuk amannya dalam hal dating ya split bill. Tapi intinya split bill itu manfaat pertamanya dari saving pribadinya dulu gitu. Ya ini mengajarkan juga kayak ke pasangan itu kalau kita biar bagaimanapun karena belum suami istri ya mandiri masing-masing dulu aja gitu kan. Jadi nggak ada membedakan, karena gini, dulu sebelum pacaran juga kan dia makan sendiri kan. Saya juga sebelum pacaran, aku juga sebelum pacaran bisa makan sendiri. Lah kenapa pas pacaran jadi harus makannya dia nggak makan sendiri lagi gitu? Kenapa jadi harus dibayarin? Kan itu jadi bergantung gitu. Kenapa jadi harus bergantung? Itu menciptakan sebuah kemandirian. Bahwa ya intinya jangan bikin suatu kemelekatan kayak gitu. Dan ini juga untuk nge-tone down standarnya ya. Jadi biar ya dia nggak tinggi-tinggi amat gitu ya. Sesekali entertain is okay, tapi kalau di spoil terus-terusan juga nggak bagus. Kayaknya itu aja sih kalau aku ngeliatnya ya. Aku juga agree sama Brandy, salah satu manfaat split bill. Jadi itulah gengs, kurang lebih kesimpulan dari kita berdua dan sharing pengalaman kita berdua soal split bill dan belajar dari kasusnya Fat Cat ya gengs. Menurut aku intinya split bill adalah salah satu bentuk safety kalian dalam hal dating, dalam hal berhubungan pacaran gitu. Ya bukannya cinta nggak cinta ya, tapi itu yang Brandy bilang, awalnya tuh kita kan memang apa-apa sendiri kan, apa-apa kita pakai uang kita juga untuk diri sendiri kan. Loh kenapa ketika sudah berpacaran kita harus tiba-tiba bergantung sama pasangan kita kayak gitu. Ya kalau kita dibayarin tanpa kita minta ya it's a bonus, tapi kalau kita memaksa dia harus ngebayarin kita atau punya attitude harus memanjakan kita, menurut aku ya nggak boleh kayak gitu guys. Ya, itu tanda-tanya besar. Iya itu tandanya ya mungkin memang nggak cocok aja gitu stylenya gitu. Kalau misalnya kalian merasa keberatan dengan style seperti itu, tapi ya kalau pasangan kalian tidak keberatan dengan style seperti itu, dengan stylenya seperti Fat Cat yang apa-apa nge-provide kemauan ceweknya gitu, ya nggak apa-apa juga sih gitu. Cuma ya in the end of the day ketika kalian sudah mulai struggling ya itu adalah momen dimana kalian harus speak up, and that's the thing that should Fat Cat do sebenarnya. Dia harus speak up, bilang sama cewek bahwa I cannot do this anymore gitu. Ya mungkin kalau kita lihat misalnya si Fat Cat sampai benar ngomong speak up gitu ya, kemungkinan terburuk kan diputusin pasti sama ceweknya. Dan ketika diputusin itu ya kalian juga udah harus siap gitu. Nah yang salahnya adalah Fat Cat-nya itu nggak siap ketika dia diputusin ceweknya. Itu sih gengs intinya dalam hal hubungan yang nggak jauh-jauh sih, intinya adalah komunikasi betul. Nah ini juga yang akan nge-leads kita berdua mau bikin the next video, ngobrolin soal hubungan juga dan sharing pengalaman kita tentang pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Tapi itu akan di next video karena aku nggak mau video ini kelamaan. So that's all, itu aja pendapat kita soal split bill. Betul. Thank you so much for watching. Buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, jangan lupa di like dan juga di komen dan di share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube aku dan aktifin tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video terbaru aku lainnya. Oke, see you in my next video. Bye bye.